warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Dura Tias dengan KNRP terakhir 127. Di sini saya akan menjawab nomor 6 dengan membuktikan CDF untuk variabel acak maksimum dari 2 dadu 12 sisi. Kemudian di sini permasalahannya diketahui ada 3, dapat dibaca seperti yang ada di layar. Kemudian yang ditanyakan juga seperti judulnya, akan membuktikan dengan CDF. Kemudian CDF fx adalah probabilitas x kurang dari x dengan sebagai berikut. Dengan contohnya juga diambil x sama dengan 5,7 dibulatkan menjadi 5 dengan hasil akhirnya 25 per 144. Kemudian untuk hitung jumlah deretnya, terbukti bahwa itu n kuadrat setelah dimasukkan ke dalam rumus, dan sehingga itu juga terbukti x dikurung per 12 dikuadratkan. Nah, untuk kasus khususnya juga jika x kurang dari sama dengan 0, tidak ada x yang memenuhi fx sehingga 0. Kemudian jika x lebih dari sama dengan 13, semua nilai x 1 sampai 12 termasuk, jadi hasilnya adalah 1. Kemudian jika diambil x sama dengan 3,2, dibulatkan menjadi 3 dengan hasil akhirnya adalah 9 per 144. Hasilnya juga sesuai. Kemudian untuk kesimpulannya dapat dilihat seperti di layar, dan kunci pembuktiannya adalah gunakan sifat deret. Sigma 2k-1 itu sama dengan n kuadrat, dan for function x menangani nilai non-integer. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Ulmasin dengan dikaji tanda terakhir 157. Di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 13A, yaitu di sini di mana terdapat soal fx kx pangkat min k min 1 itu x lebih dari 1 kurang dari tadi. Nah, kita disuruh mencari nilai k agar fx-nya itu valid sebagai PDF. Nah, fx PDF itu ada beberapa syarat. Ada 2 syarat, yaitu yang pertama, dia fx-nya itu lebih dari sama dengan 0 untuk semua x. Lalu syarat kedua yaitu integral totalnya itu harus sama dengan 1. Oke, lalu lanjut, kita mencari integral itu sama dengan 1 dari persamaan yang kita punya tadi. Lalu di sini, integral 1 sampai tak hingga, 1 sampai tak hingga, fx dx sama dengan 1 dengan syarat yang kedua. Lalu, dengan syarat yang pertama tadi, fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x kan. Nah, fungsi itu tidak pernah negatif selama nilai k-nya itu dia tuh positif. Jadi syarat pertama itu pasti terpenuhi karena k-nya itu positif seperti itu. Lalu kita kembali dengan syarat yang kedua, integral totalnya itu sama dengan 1. Kita menghitung integral total, integral 1 sampai tak hingga kx min k min 1 dx sama dengan 1. Di mana k yang di sini kita bisa mengeluarkan ke sebelah kiri karena k termasuk konstanta ya. Jadi k integral 1 sampai tak hingga kx, maaf, x min 1 atau dalam kurung kita min k plus 1 dx sama dengan 1. Nah, kita mempunyai bentuk integral umum atau definisinya gitu. Integral x n dx, integral x pangkat n dx itu sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1, n dengan syaratnya n itu tidak sama dengan 1. Nah, maka untuk yang soal tadi itu yang kita punya yaitu min k min 1 itu sama aja dengan n, yaitu dengan definisi yang sudah kita punya tadi, n sama dengan min k min 1, jadi integral x min k plus 1 dx itu sama dengan x min k per min k. Dengan x pangkat min k per min k ini itu kita peroleh dari mana? Dari integral bentuk umumnya ini. Kayak gitu. Jadi dari soal yang kita peroleh tadi yang ini, yang x pangkat min k min 1,
kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk X pangkat min K per min K. Jika sudah kita mengubah ke bentuk yang umum, maka kita mencari batasnya. Integralnya, batasnya kan tadi udah diketahui dalam soal, yaitu ini 1 sama tak hingga. Maka kita dapat memperoleh atau menulis X pangkat min K per min K itu 1 sampai tak hingga. Nah, kita mencarilah batasnya ini, integral pada batas. Untuk mencari integral pada batas ini, eh, untuk batas atas ya, yang tak hingga, jadi batas atasnya kan X sampai tak hingga. Jadi limit X sampai tak hingga itu X min pangkat min K per min K. Dengan kita ini ya tadi yang udah mengubah ke bentuk umum. Jadi kita untuk integral batasnya limit X sampai tak hingga X pangkat min K per min K. Nah, yaudah kita hitung aja. Yang atas itu 0 karena X-nya kan sama dengan tak hingga ya. Tak hingga sepakat min X sama dengan 0 per min K sama dengan 0. 0 dibagi min K sama dengan 0. Lalu batas bawahnya kan dia 1. Berarti X sama dengan 1 kan. Sama dengan 1 kita masukkan aja berarti memperoleh 1 per min K. Udah diketahui integral batas bawah sama atas. Lalu hasil integral pada batas yang atas ini dikurangi batas yang bawah. Jadi 0 dikurangi min 1 per min K. Ini hasilnya seperkat. Karena minus ketemu minus positif. 1 per K. Nah, jangan lupa tadi yang di awal kan kita sudah mengeluarkan konstanta ya. Kita mengeluarkan K-nya ini ke kiri, ke sebelah kiri. Kita keluarkan K-nya berarti kita punya K di luar integral. Nih, K, ya udah kita kalikan aja dengan hasilnya tadi. Super K. Berarti K dikali super K sama dengan 1. K-nya dicoret. Sama dengan 1. Nah, kita udah memperoleh nih hasil total integralnya itu 1. Berarti dengan syarat agar PDF, fx PDF itu kan yang kedua, integral total harus sama dengan 1. Kita sudah memperoleh ini integral sama dengan 1. Dan juga syarat yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x. Nah, untuk semua x kita sudah memperoleh di awal tadi. Kalau k-nya dia positif, pasti syarat pertama tetap terpenuhi, yaitu k-nya positif. Dengan syarat kedua juga sudah tetap terpenuhi, integral totalnya itu 1. Maka sudah dipastikan itu fx PDF. Seperti itu. Nah, biar lebih apa ya, em, biar lebih kita jelas lagi, kita mencari integral konvergen. Dia konvergen, divergen. Yang mana gitu? Yang pertama kita mencari integral konvergennya dulu dengan soal yang di awal tadi. Integral 1 sampai tak hingga x pangkat min k min 1 dx. Nah, hanya konvergen jika eksponen ya eksponen dari min k min 1 atau di dalam kurung min di dalam kurung k plus 1 itu kurang sama dengan min 1. Itu dia konvergen. Kalau eksponennya seperti ini. Atau kita bisa menuliskan k plus 1 lebih dari 1. Karena minnya minusnya yang ke kanan pindah ke sebelah kiri, yang ini jadi positif. Jadi k itu sama dengan 0. 1 pindah ke kanan, 1 min 1 sama dengan 0. K lebih dari 0. Nah, kita sudah mengetahui K lebih dari 0. Nah, jika fx PDF valid, harus K lebih dari sama dengan 0. Dengan kata lain, syarat yang pertama tadi. Nah, sudah pastikan dia PDF dengan melihat konvergen, dia apa konvergen atau bukan di eksponennya. Nah, jika fx PDF valid, maka harus K lebih dari 0. Jika K kurang dari 0, maka integral itu divergen atau hasilnya itu tidak PDF. Nah, K yang memenuhi itu K sama dengan, maaf, K lebih dari 0. Nah, juga dipastikan soal yang kita cari tadi nilai K-nya agar fx valid sebagai PDF itu sudah terpenuhi. Seperti itu. Jadi, K lebih dari 0 jawabannya. Seperti itu. Mungkin eh, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Askia Nur Aziza dengan NRP 522-31091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 13B, di mana soal tersebut diminta untuk menentukan CDF dari fx yang diketahui, yakni fx sama dengan kx pangkat min dalam kurung k plus 1, dan syarat x berada eh, lebih dari satu dan kurang dari tak hingga. Nah, pertama yakni sesuai dengan definisi dari CDF, ini fungsi distribusi kumulatif atau CDF, fx menyatakan probabilitas bahwa variabel acak x memiliki nilai kurang dari atau sama dengan x. Sehingga eh, dapat dihitung dengan integral, yakni dengan integral ft dt dengan batasnya x 1 sampai x. Lalu kita dapat memasukkan nilai ft-nya sesuai dengan fx yang diketahui, yakni kx pangkat min dalam kurung k plus 1 menjadi kt pangkat min dalam kurung k plus 1. Lalu kita selesaikan integralnya sehingga didapatkan hasil min x pangkat min k plus 1. Lalu tahap selanjutnya yakni menyusun CDF-nya dalam bentuk CDF, yakni CDF harus memenuhi fx sama dengan 0 untuk x kurang dari sama dengan 1. Jadi untuk bentuk lengkapnya yakni 0 0 ketika x kurang dari sama dengan 1, 1 min x pangkat min k ketika x lebih dari 1. Sekian dari saya untuk nomor 13B. Perkenalkan, nama saya Evaliana Rendi Yunianti dengan NRP 50022310048. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 13C. Suatu fungsi fx mempunyai bentuk sebagai berikut. Fx sama dengan k dikali x pangkat minus k plus 1 untuk x lebih dari 1 kurang dari tak hingga dan sebaliknya 0. Untuk nilai K, berapakah EX dan apakah EX ada? Berdasarkan teorema 2.4.1, jika X adalah variabel acak dengan Fx dan Ux adalah fungsi bernilai real yang domainnya mencakup nilai-nilai X yang mungkin, maka Ux sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga Ux dikali Fx dx jika X kontinu. Maka diketahui di soal fx sama dengan k dikali x pangkat minus k plus 1. Untuk itu EX-nya sama dengan integral 1 sampai tak hingga x dikali k dikali x pangkat minus k plus 1 dx. Sama dengan k dikali integral 1 sampai tak hingga x pangkat 1 minus k plus 1 dx. Sama dengan k integral 1 sampai tak hingga x pangkat minus k dx. Sama dengan k dikali x pangkat minus k plus 1 per minus k plus 1 untuk batasnya 1 sampai tak hingga. Sama dengan K dikali limit X menuju tak hingga X pangkat minus K plus 1 per minus K plus 1 dikurangi 1 pangkat minus K plus 1 per minus K plus 1. Oleh karena itu diperoleh batasnya untuk X sama dengan tak hingga, batasnya yaitu 0 jika minus K plus 1 kurang dari 0 yaitu K lebih dari 1. Nah untuk X sama dengan 1 diperoleh 1 per minus K plus 1. Sehingga E pangkat EX-nya yaitu K dikali 0 dikurangi 1 per minus K plus 1 sama dengan K per K minus 1. Inilah EX-nya. Nah, kita dapatkan ekspektasi EX ada jika dan hanya jika K lebih dari 1 karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Dharana Mutiara Hadi dengan NRP 50022310084. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 20A. Diberikan CDF dengan fx sama dengan 0 jika x kurang dari 1, fx sama dengan 2 dikali x min 2 plus 1 per x jika x lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Lalu untuk fx sama dengan 1,
jika X lebih besar dari 2. Lalu untuk yang A, ditanyakan presentil ke 100 dari distribusi dengan P sama dengan 1/3. Lalu kita mencari presentil ke 100P dari distribusi yaitu XP yang memenuhi dengan rumus F XP sama dengan P. Karena di soal tadi sudah diketahui nilai P sama dengan 1/3, maka kita substitusikan nilai P-nya sehingga diperoleh F XP sama dengan 1/3. Lalu untuk menemukan di mana kita harus mencari nilai XP-nya, kita perlu melihat bagaimana Fx berubah. Jika kita memasukkan, jika kita memakai X kurang dari 1, maka Fx sama dengan 0. Nah, karena Fx sama dengan 0 di X kurang dari 1, maka tidak ada nilai X dalam interval ini yang bisa menghasilkan Fx sama dengan 1/3, karena semua nilainya adalah 0. Lalu jika kita memakai di Fx yang terakhir, yaitu di interval X lebih besar dari 2, maka Fx sama dengan 1. Nah, di sini juga tidak memungkinkan untuk menemukan XP, karena Fx sama dengan 1, dan kita mencari Fx sama dengan 1/3, dan 1/3 lebih kecil dari 1. Itu kenapa kita di interval ini kita juga tidak menemukan XP. Lalu dalam interval X lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2, Fx adalah fungsi yang bertambah secara kontinu dari 0 hingga 1. Nah, di sini barulah kita bisa mencari nilai Fxp sama dengan 1/3. Lalu tadi di soal sudah diketahui untuk fungsinya ini. Lalu kita masukkan di sini Fx sama dengan 2 dikali X min 2 plus 1/X. Karena tadi sudah didapatkan nilai Fx sama dengan 1/3, maka kita masukkan sehingga diperoleh 2 dikali X min 2 plus 1/X sama dengan 1/3. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Didapatkan X min 2 plus 1/X sama dengan 1/6. Lalu min 2 kita pindah ruas ke kanan, sehingga X plus 1/X sama dengan 1/6 plus 2. Lalu kita operasikan 1/6 plus 2, kita samakan penyebutnya dengan 6, yaitu 1 plus 12/6, sehingga didapatkan 13/6. X plus 1/X sama dengan 13/6. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan X, sehingga didapatkan X kuadrat plus 1 sama dengan 13/6X. Lalu kita jadikan di satu ruas yang sama, yaitu di sebelah kiri, didapatkan X kuadrat min 13/6X plus 1 sama dengan 0. Lalu untuk mencari nilai X-nya, kita menggunakan rumus ABC. Didapatkan A-nya adalah 1, B-nya adalah min 13/6, dan C-nya adalah 1. Lalu kita masukkan ke rumus ABC, X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan nilai-nilainya, karena di sini B-nya min 13/6 dan rumusnya adalah min B, maka min ketemu min adalah plus, jadi didapatkan positif 13/6, plus minus akar min 13/6 kuadrat minus 4 kali 1 kali 1 per 2 kali 1. Lalu kita hitung sehingga didapatkan nilainya yaitu 13/6 plus minus akar 166/36 min 4 per 2. Lalu di dalam operasi yang ada di dalam akar ini kita dahulukan, yaitu didapatkan dengan menyamakan penyebutnya 36, yaitu 166 min 144, didapatkan 25/36. Jadi 13/6 plus minus akar 25/36 per 2. Lalu didapatkan 13/6 plus minus akar 25/36 adalah 5/6. Lalu per 2. Nah, karena di sini ada
plus minus, maka kita hitung satu per satu. Yaitu yang pertama kita menggunakan operasi penjumlahan 13 per 6 plus 5 per 6 per 2. Didapatkan 18 per 6 per 2. Lalu kita operasikan sehingga didapatkan 18 per 12. Kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Lalu selanjutnya untuk operasi pengurangan, yaitu 13 per 6 min 5 per 6 per 2. Didapatkan 8 per 6 per 2, yaitu 8 per 12. Kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, karena kita mendapatkan dua solusi, tapi kita hanya memilih satu saja, karena interval yang digunakan yaitu X lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Karena 3 per 2, 3 per 2 berada dalam interval ini dan 2 per 3 tidak berada dalam interval ini tadi, maka nilai X yang memenuhi adalah 3 per 2. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Karisma Nurul Hasanah dengan NRP 500-223-11-14. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan teori peluang untuk nomor 20B. Nah, jadi diketahui sebuah CDF dari variabel acak kontinu sebagai berikut. Fx bernilai 0 jika X kurang dari 1, dan Fx bernilai 2 kali X min 2 plus 1 per X jika nilai X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Kemudian Fx bernilai 1 jika X lebih dari 2. Kemudian ditanyakan PDF dari X. Nah, jawabannya, fungsi PDF diperoleh dengan menurunkan CDF. Untuk X kurang dari 1, Fx sama dengan D per Dx dari Fx, yang dimana Fx dari nilai X kurang dari 1 tersebut tadi 0. Jadi turunan dari 0 yaitu 0. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2, kita turunkan fungsi Fx-nya yaitu 2 kali X min 2 plus 1 per X. Turunan dari X min 2 plus 1 per X yaitu 1 min 1 per X kuadrat. Nah, kemudian dikalikan 2, sehingga hasilnya 2 min 2 per X kuadrat. Untuk X lebih dari 2, turunannya yaitu untuk X lebih dari 2, Fx-nya adalah 1. Jadi turunan dari 1 adalah 0. Sehingga diperoleh PDF dari X adalah sebagai berikut. Fx bernilai 0 untuk X kurang dari 1, dan Fx bernilai 2 min 2 per X kuadrat untuk X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2, dan Fx bernilai 0 ketika X lebih dari 2. Jadi, ketika X kurang dari 1 dan X lebih dari 2, Fx tersebut akan bernilai 0. Namun ketika X tersebut lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2, dia akan bernilai 2 min 2 per X kuadrat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Vivian Sadabajatulo dengan NRP 5002231107 akan membahas nomor 27 bagian A, di mana di nomor 27 ini kita memiliki nilai radius R yang memiliki PDF FR sama dengan 6R dikali 1 min R, di mana R ini berada di rentang 0 hingga 1. Untuk bagian A sendiri, kita diminta untuk mencari nilai ekspektasi dari radius. Berdasarkan definisi, jika X adalah variabel acak kontinu dengan PDF Fx, maka nilai ekspektasi dari X didefinisikan oleh integral min tak hingga sampai tak hingga dari X dikali PDF Fx dx, atau ekuivalen dengan integral ruang keadaan X dari X dikali PDF Fx dx. Sehingga kita dapat menghitung ekspektasi dari radius sama dengan integral 0 sampai 1 R dikali PDF FR, yaitu 6R dikali 1 min R dr. Kemudian kita hitung untuk nilai PDF-nya. Kita jabarkan menjadi integral 0 sampai 1 R dikali 6R min 6R kuadrat dr. Kemudian selanjutnya kita kalikan dengan R ini sehingga didapatkan integral 0 sampai 1 6R kuadrat min 6R pangkat 3 dr.
Kemudian karena 6 merupakan konstanta, dapat kita keluarkan dari integral, sehingga 6 dikali integral 0 sampai 1 R kuadrat min R pangkat 3 dr. Selanjutnya kita menghitung integralnya, sehingga didapatkan 6 dikali R pangkat 3 per 3 min R pangkat 4 per 4 dengan batas 0 hingga 1. Dan kita masukkan batas-batasnya sehingga didapatkan 6 dikali sepertiga min seperempat. Atau 6 dikali 1/12 sama dengan setengah. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Rahma dengan NRP akhir 088. Di sini saya akan menjelaskan tugas TOEFL bab 2 di nomor 27B, di mana soalnya yaitu the measured radius of a circle R as PDF function of R equals 6R times 1 minus R, whereas 0 less than R less than 1. B. Find the expected circumference, di mana di sini diketahui fungsi dari R yaitu 6R kali 1 minus R, di mana 0 kurang dari R kurang dari 1. Ditanyakan ekspektasi dari circumference, keliling lingkaran R. Untuk keliling lingkaran sendiri secara umum itu 2pi kali R, 2pi kali jari-jari. Di mana untuk nilai dari jari-jari sendiri sudah dihitung oleh teman saya sebelumnya, maka didapat bahwa ekspektasi dari jari-jari, ekspektasi dari R, yaitu setengah. Maka kita tinggal memasukkan nilai ekspektasi dari jari-jari ini ke dalam rumus keliling lingkaran. Di mana di sini saya misalkan C, maka ekspektasi dari C itu sama dengan ekspektasi dari 2pi R. Di mana kita tinggal memasukkan nilai dari R setengah. Lalu sehingga 2pi dikali setengah hasilnya pi. Terima kasih. Baik, saya Sabilah Dwi Safitri dengan NRP 50022310042. Di sini saya akan membahas terkait dengan nomor 27 yang bagian C. Jadi di nomor 27 ini kita punya jari-jari dari sebuah lingkaran dengan PDF-nya itu FR 6R 1 min R dengan batasnya R lebih dari 0 kurang dari 1. Untuk soal C ini diminta untuk menemukan nilai ekspektasi dari luas lingkarannya. Jadi kita punya yakni luas lingkaran yaitu A sama dengan pi R kuadrat. Kemudian nilai ekspektasinya adalah EA sama dengan E pi R kuadrat. Karena A tadi adalah pi R kuadrat. Karena pi ini adalah satu konstanta, jadi kita bisa kan nilai pi-nya menjadi pi E R kuadrat. Nah, E R kuadrat ini kita akan lanjut dengan integral. Kita selesaikan menggunakan integral dengan batasnya yaitu 0 dan juga 1, yakni R kuadrat FR dr. Nah, nilai dari FR ini akan kita masukkan yakni 6R 1 min R dr. Nah, 6R 1 min R ini dapat dari mana? Ya dari soalnya tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan yakni karena 6 ini adalah suatu konstanta, lagi-lagi kita bisa keluarkan menjadi 6pi dengan integral 01 R pangkat 3 1 min R. Kemudian yang di dalam ini, R pangkat 3 ini bisa kita kalikan terlebih dahulu untuk mempermudah perhitungan, sehingga didapatkan R pangkat 3 min R pangkat 4 dr. Kemudian kita kerjakan integral ini, di mana integral dari R pangkat 3 ini adalah 1/4 R pangkat 4 dikurangi integral dari R pangkat 4 ini adalah 1/5 R pangkat 5, kemudian batasnya yaitu 0 dan juga 1. Kemudian batas-batasnya ini kita masukkan ke R, sehingga didapatkan 6pi 1/4 1/5. Nah, kemudian kita samakan dulu penyebutnya, ya ini menjadi per 20, di mana 5 dikurangi 4 adalah 1, sehingga 1/20 gitu.
Dari 6pi dikali 1/20 ini kita bisa sederhanakan menjadi nilainya 3/10pi. Dan 3/10pi inilah yang menjadi nilai ekspektasi dari luas lingkaran tadi. Itu untuk soal nomor 27C. Saya, Vivian Sari Berjatullah dengan NRP 5002231107 akan menjelaskan nomor 33 bagian A. Di mana di sini di nomor 33 kita memiliki mean X sama dengan mu dan varian X sama dengan sigma kuadrat. Di sini kita diminta untuk mencari pendekatan dari mean dan varians dari E pangkat X. Di sini kita juga memiliki jika fungsi Hx dapat dideretkan menggunakan deret Taylor, maka mean dan varians dari Hx dapat didekati dengan fungsi yang bergantung pada mean dan varians dari X. Misalnya, Hx memiliki turunan H aksen X, H double aksen X, dan seterusnya dalam interval terbuka yang memuat mu sama dengan mean X. Fungsi Hx memiliki pendekatan Taylor di sekitar mu yang diberikan oleh Hx mendekati H mu ditambah H aksen mu dikali X min mu ditambah setengah H double aksen mu dikali X min mu kuadrat. Di mana nilai E H aksen mu dikali X min mu nantinya akan sama dengan 0. Kemudian setengah H double aksen mu dikali E X min mu kuadrat akan menjadi sigma kuadrat. Akibatnya kita memiliki pendekatan E Hx mendekati H mu ditambah setengah H double aksen mu kali sigma kuadrat. Dan dengan menggunakan dua variabel pertama didapatkan Hx mendekati H mu ditambah H aksen mu kali X min mu. Sehingga varian Hx mendekati H aksen mu kuadrat dikali sigma kuadrat. Dengan sigma kuadrat adalah varian X. Sehingga untuk fungsi E pangkat X didapatkan mean dan variansnya. Mean dari E pangkat X mendekati E pangkat mu ditambah setengah E pangkat mu dikali sigma kuadrat. Sehingga dapat dituliskan E pangkat mu dikali 1 plus setengah sigma kuadrat. Untuk varians dari E pangkat X mendekati E pangkat mu kuadrat dikali sigma kuadrat, yaitu sama dengan E pangkat 2 mu dikali sigma kuadrat. Perkenalkan, nama saya Evalina Rendyunianti dengan NRP 50022310048 akan menjelaskan nomor 33 poin B. Misalkan EX sama dengan mu dan var X sama dengan sigma kuadrat. Carilah perkiraan mean dan varians dari poin B 1/X dengan asumsi mu tidak boleh sama dengan 0. Nah, diketahui Hx-nya sama dengan 1/X, EX atau ekspektasi sama dengan mu, dan var X atau varian X sama dengan sigma kuadrat. Ditanya perkiraan atau approximation mean dan variance. Jawab. Untuk mean Hx atau ekspektasi Hx sendiri, yaitu dengan menggunakan pendekatan Taylor, ekspektasi dari suatu fungsi peubah acak Hx, yaitu EHX sama dengan H mu plus 1/2 H aksen 2 kali mu sigma kuadrat. H aksen 2 kali ini turunan 2 kali dari Hx. Nah, turunan 2 kali dari Hx yaitu 2/X pangkat 3. Kita substitusi ke rumusnya. Nah, H mu atau sama dengan Hx ini itu sama dengan 1/X. X-nya diganti mu. Plus 1/2 dan untuk turunan kedua dari Hx yaitu 2/X pangkat 3 kita masukkan dengan mengganti X-nya dengan mu. Maka 2/mu pangkat 3 dikali sigma kuadrat menghasilkan 1/mu plus sigma kuadrat per mu pangkat 3. Maka ekspektasi atau min-nya adalah 1/mu plus sigma kuadrat per mu pangkat 3.
Selanjutnya untuk varian HX. Dengan menggunakan pendekatan Taylor juga, varian dari suatu fungsi perubahan acak HX yaitu varian HX sama dengan turunan pertama H-mu kita kuadratkan dikali dengan sigma kuadrat. Kita ketahui turunan pertama dari HX sendiri yaitu minus 1 per X kuadrat. Kita substitusi dengan X-nya diganti mu. Menghasilkan sigma kuadrat per mu pangkat 4. Maka varian dari atau var dari HX sendiri adalah sigma kuadrat per mu pangkat 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Cynthia Dwi Rahma dengan NRP akhir 088. Di sini saya akan menjelaskan nomor 33C, di mana soalnya itu, suppose AX equals mu and var X equals sigma squared. Find the approximate mean and variance of C ln X, assuming X greater than 0. Di mana di soal ini diketahui ekspektasi dari X itu mu dan juga variance dari X itu sigma kuadrat. Ditanyakan aproksimasi mean dan variance dari ln X, di mana X itu lebih dari 0. Untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan Dirac-Taylor, di mana dengan pendekatan aproksimasi berdasarkan Dirac-Taylor, untuk menghitung mean dan variance dari misalkan fungsi Hx, itu yang pertama untuk mean sendiri, ekspektasi dari Hx mendekati atau sama dengan H mu plus setengah H double aksen mu dikali sigma kuadrat. Lalu untuk varian sendiri, Hx mendekati sama dengan H aksen mu kuadrat dikali sigma kuadrat. Sehingga untuk C itu ditanyakan untuk fungsi ln X. Maka didapatkan min-nya itu E dari EHX sama dengan H mu plus setengah H double aksen mu dikali sigma kuadrat. Dimana untuk Hx-nya sendiri itu kan ln X. Lalu untuk turunan pertama dari ln X itu 1 per X. Lalu turunan kedua dari ln X itu minus 1 per X kuadrat. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. H mu menjadi ln mu plus setengah dikali turunan kedua dari ln X itu minus 1 per X kuadrat menjadi minus 1 per mu kuadrat dikali sigma kuadrat. Maka didapatkan untuk min-nya ln mu minus sigma kuadrat per 2 mu kuadrat. Untuk variansnya sendiri, var Hx sama dengan H aksen mu kuadrat dikali sigma kuadrat. Dimana untuk turunan pertama dari Hx itu 1 per X, maka untuk H aksen mu kuadrat itu 1 per mu kuadrat dikali sigma kuadrat, maka didapatkan sigma kuadrat per mu kuadrat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.